Ya, tema kita menarik malam hari ini, ya, bagaimana kita tetap bisa mempertahankan api kebenganan rohani yang terus menyala dalam kehidupan kita. Wah, tema yang luar biasa. Saudara, secara manusia, ya, secara manusia, semua kita adalah makhluk yang cepat bosan. Coba renungkan kalimat ini. Secara manusia normal, secara manusia umum, saudara dan saya adalah makhluk yang cepat bosan. Untuk hal ini kita harus belajar dari binatang. Binatang itu makhluk hampir nggak pernah bosan. Coba renungkan, ya, menu makanan binatang sejak mereka lahir sampai mereka mati, mana ada mereka ganti menu. Ya itu saja. Ini cuma guyon. Tapi kalau ada yang mengalami itu ya bertobat. Siapa pernah ngetes suami-suami atau istri-istri? Suami itu paling lama bertahan berapa hari makan masakan istrinya yang sama. Ayo ngaku, ya, masing-masing kita ngecek. Nah, kalau suami-suami nggak mau jawab, ya kita tanya para istri aja. Setuju nggak kalau kita buat angket? Masing-masing keluarga, suami-suami itu paling kuat berapa hari makan menu yang sama dari masakan istrinya. Ada yang bisa jawab nggak? Coba tolong sih, yang di Instagram, yang di Facebook saya, yang di Zoom. Ayo jujur, berapa hari? Oh, ini ada yang ngomong di Facebook 3 hari. Oke. Hai Rara, ini Opa, katanya Rara kangen Opa. Berapa hari maksimal? 3 hari maksimal. Saya 1 bulan. Nggak mungkin, saya nggak percaya 1 bulan tahan. Oh, bisa perang dunia itu. Ayo. Oh, ada yang bilang 1 hari malahan. Nggak mungkin. Pak Danielian, suami masak, makan. Oke, Pak Danielian, ada istri nggak di situ? Saya mau tanya itu. Betul nggak Pak Daniel mau makan menu yang sama selama sebulan? Nggak. Nah, dari semua yang saya baca, rata-rata 3 hari. Ini ada yang ngomong 2 hari. Ya, oke. Rata-rata, oh dari Jerman bilang 2 hari. Ya. Tolong ya para istri saya nasihati, kalau suamimu rewel sekali soal makanan, nggak usah bertengkar, nggak usah ribut. Mulai besok bilang kamu yang belanja dan masak sendiri. Daripada ribut. Setuju para istri? Nah saudara, binatang itu nggak pernah punya rasa bosan. 1 minggu. Wah, rasanya nggak mungkin kalau 1 minggu suami bisa bertahan makan masakan istri yang sama terus, ya rata-rata 3 hari lah. Itu saya bilang maksimal. Tapi binatang tidak. Oh, ada yang komen dari Denpasar, gantian masak, lain lagi ceritanya, gitu ya. Binatang itu nggak pernah punya rasa bosan. Termasuk juga dengan pasangan. Contohnya burung merpati. Mereka begitu setia kepada pasangannya. Nah, saudara, kalau tema hari ini yang diminta oleh saudara kita dari More, ya, belajar bagaimana mempertahankan api kebenganan rohani. Bagaimana itu? Oh, lain, ada yang komen lagi kalau nasinya, ya lain kalau nasi itu bukan masakan, itu ya istilahnya ya. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan api kebenganan rohani yang Tuhan pernah nyalakan di hidup kita, dan api itu tetap menyala sampai hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, saudara. Ini kesaksian saja biar kemuliaan bagi Tuhan. Agustus tahun 72, minggu terakhir, yaitu tanggal 23 Agustus sampai 28 Agustus tahun 72. Saya ada di kota Lawang, Jawa Timur. Ada di suatu acara
istilahnya Bible Camp waktu itu, ya kok sekarang boleh kata retreat atau apa. 150 sekian orang. Saya peserta yang termuda. Saudara, nah disitulah pertama kali api kebangunan rohani itu muncul di hidup saya. Sudah hampir 50 tahun yang lalu, oleh kemurahan Tuhan, bukan karena saya hebat, tidak. Oleh kemurahan Tuhan, sehingga api itu tetap menyala sampai hari ini. Dan bersyukur, boleh dikatakan hampir tidak pernah padam api itu. Terima kasih Bapak. Nah, untuk mempertahankan api kebangunan rohani itu tetap menyala, dan tidak hanya cukup untuk mempertahankan, dengarkan ini, tidak cukup hanya mempertahankan saja, tetapi kita harus makin mengobarkan dengan lebih kuat lagi, dan gak cukup hanya makin mengorbankan. Nah, hal yang paling penting saudara, bagaimana api itu, dengarkan, bagaimana api itu bisa menular, membakar orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang penting. Karena kalau api itu hanya kita pertahankan saja, dan api itu hanya menyala di hidup kita saja, tapi api itu nggak bertambah besar dan tidak menyambar, dalam tanda kutip ya kata menyambar ini, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, maka percuma kita hanya mempertahankan api itu. Ini yang penting. Bersyukur kepada Tuhan, semua oleh karena anugerahnya. Banyak kekurangan saya, banyak kelemahan saya, tapi puji Tuhan, sejak tahun 72 itu, yang tahu cuma Tuhan, karena saya nggak pernah ngitung berapa banyak orang yang api itu menyambar hidup mereka. Itulah anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, ini yang penting. Jadi bukan cuma untuk mempertahankan saja, tapi api itu terus berkobar dan menyambar ke suara-suara yang lain. Nah, ada 3 hal yang membuat api itu tetap bisa menyala dan berkobar dalam hidup kita. Bicara api yang tetap menyala, bicara api yang tetap berkobar, maka sarana nomor 1 adalah bahan bakarnya. Betul ya, bahan bakarnya. Nah, ternyata bahan bakarnya itu bukan api Roh Kudus. Salah. Lalu apa bahan bakarnya? Ternyata bahan bakarnya itu adalah kasih Tuhan. Bukan kasih Tuhan untuk diri sendiri, tetapi kasih Tuhan untuk orang-orang yang kita tahu harus diselamatkan. Ini hal pertama untuk api itu tetap menyala berkobar dan bisa menyambar pribadi yang lain. Bahan bakarnya. Belum lama saya kenal 2 saudara sama-sama pengusaha, tapi mereka ini ipar. Jadi istri mereka ini kakak adik, ya. Nah, saya ketemu mereka itu di Zoom, ya. Jadi belum ketemu langsung. Nah, saudara, sampai suatu hari mereka itu kontak saya, ya. Jadi 2 bersaudara ipar ini. Saya nggak nyangka kalau mereka begitu dijamah Tuhan dengan semua pengajaran mereka ikuti. Nah, sampai berapa waktu yang lalu, dengan sebuah keadaan yang dalam tanda kutip seperti terpaksa, ya, karena PPKM yang pertama waktu itu, akhirnya saya nyantol di Surabaya.
nggak bisa kemana-mana. Nah, begitulah cara Tuhan. Lalu Tuhan pertemukan saya dengan mereka, dua keluarga ini. Nah, karena mereka pengusaha dan mereka kaget lihat cara hidup saya. Maka itu ini penting, saudara. Bahan bakar untuk api kebangunan rohani itu tetap menyala. Itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu apinya. Nah, bahan bakarnya itu lagi sekali adalah kasih Tuhan. Tapi yang bukan untuk diri kita, tapi kasih Tuhan untuk orang yang belum diselamatkan. Nah, ini yang saya dapat dari dua bersaudara ini. Ketika mereka akhirnya mau nggak mau hampir tiap hari, saudara, di rumah mereka saya mengadakan Zoom belajar, ya Zoom, Instagram, Facebook, mendadak. Karena yang nggak bisa kemana-mana karena PPKM. Semua restoran tutup, mall tutup. Yang pertama itu ya, dia mau nggak mau diam. Nah, selama diam itu waktunya panjang untuk belajar firman. Dan mereka ngikuti cara saya hidup. Karena handphone saya itu nggak pernah berhenti. Belum lama, ini maaf potong lagi. Belum lama saya ketemu seseorang, ya. Tiba-tiba orang ini siapa itu terlalu reaktif orangnya itu. Ternyata dia ngitungin. Dalam 5 menit dia duduk dengan saya, ternyata dia ngitung berapa belas orang yang nelpon. Woi, saya bilang kamu kok sempat ngitung begitu? Nah, lalu teman di sebelahnya tanya, loh, kamu itu kok aneh ngitungin orang yang telepon Pak Daniel dalam sekian menit. Maksudmu kena apa? Maaf ya saudara, saya tidak bicara tentang hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, tidak. Orang ini ngomong begini, lah aku ini duduk berjam-jam dengan gembalaku, kok nggak ada yang telepon seperti orang telepon kepada Pak Daniel ini. Semua tertawa waktu ngomong seperti itu. Nah, teman satu lagi tanya, jadi apa maksudmu tanya begitu? Dia ngomong dengan ceplas-ceplos begitu. Oh, berarti Pak Daniel ini orang yang nggak takut untuk direpoti. Karena dia dengar yang telepon saya itu masalah apa saja. Nah, kembali kepada dua pengusaha bersaudara ini. Ketika sekian waktu mereka melihat cara hidup saya, bagaimana saya melayani orang-orang itu. Termasuk waktu saya di rumah mereka. Para pembantu rumah tangga bisa begitu akrab dengan saya. Nah, mereka komen, banyak tamu datang ke rumah kami, tapi pertama kali pembantu-pembantu kami bisa begitu akrab. Bahkan suatu saat saudara, saya belum tiba di rumahnya. Nah, ini majikannya cerita hanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Di situ majikan ini bingung. Apa maksudnya? Saya nggak tahu, tapi saya dengar cerita dari majikan ini. Yang panik, yang sibuk membantu itu. Oh, nanti Pak Pendeta mau datang ya. Aduh, kita masakin apa ya? Siapin masakan apa ya? Nah, saudara, para majikan ini terheran-heran. Belum pernah, maaf saya cuma cerita untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan sempat 1-2 kali saya ajak mereka berdoa. Dan mereka mau. Padahal mereka itu muslim. Itu membuat majikan heran. Belum pernah ada tamu, apalagi pendeta, yang sempat-sempatnya doakan para pembantu ini. Saudara, dengarkan. Inilah bahan bakar yang membuat api yang pernah menyala tahun Agustus tahun 72 yang lalu. Dan api itu tidak padam sampai hari ini. Kasih Tuhan akan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Itu selalu mengobarkan api itu.
Maka itu saya terus selalu begitu. Berapa saat yang lalu, belum lama saudara. Tiba-tiba ada seorang guru. Nah, ini anak saya. Suaminya baru meninggal. Nah, hari itu dia cerita, "Pak, ini salah satu murid saya. Aduh, kerasnya luar biasa. Tidak mau dengar. Dan saya percaya papa yang sanggup untuk meluluhkan hatinya. Ya, dia nggak punya ayah. Dia hidup dengan ibunya. Nah, akhirnya saya tahu setelah saya telepon, dia itu banyak dendam kepada orang-orang, khususnya keluarga mereka sendiri. Karena apa? Ibunya dihina-hina. Wih, anak ini memang emosinya cukup tinggi. Waduh, saudara, pokoknya nggak tahan. Saya nggak terima. Jadi dia ini kalau mukul orang sudah biasa. Pokoknya nggak takut mati. Dia bela ibunya luar biasa. Aduh, saya dengar kisah itu. Saya bilang, saya minta nomor teleponnya. Saudara, akhirnya saya telepon. Wih, saya kaget saudara. Maaf ya, saya nggak tahu bagaimana perasaan saudara. Kalau ada orang telepon, kalimat pertama, "Kamu siapa? Mau apa cari saya?" Ayo bayangin, saya kaget. Oh, saya ini, saya cerita, papa rohaninya ibu gurumu. Oh ya? Kenapa dia suruh kamu telepon saya? Terus saya ceritakan, ya saya dengar kamu sedang punya masalah. Begini begitu. Ya memang masalah saya banyak. Tapi saya nggak butuh pertolongan kok. Wih. Ayo coba saudara renungkan. Kira-kira kalau ada saudara telepon orang itu ngomong begitu. Maaf ini ya. Izinkan saya bersaksi. Kalau bahan bakar ini tidak selalu ada di hidup saya tutup telepon itu. Saya pikir ini anak kurang ajar betul. Umurnya baru berapa? 16 kalau tidak salah. Ketika dia sekasar itu saudara, makin besar belas kasihan saya. Anak ini harus ditolong. Tapi dia bilang, aku gak butuh pertolongan. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong satu kalimat. Daniel, dia itu sedang lapar. Oh iya? Akhirnya saya ngomong, ya udah, kita gak usah ngomong yang lain. Kamu kan sedang lapar sekarang, kan kamu perlu makan. Sudah nggak usah malu. Kalau memang kamu nggak mau telepon, nggak mau terima telepon bapak, nggak apa-apa. Tapi izinkan bapak menolong kamu untuk bisa makan. Nah, saudara begitu mendengar kalimat itu, nadanya reda. Mulai dari kata kamu, dia ganti. Bapak kok tahu saya belum makan? Terus saya ajak guyon. Ya bapak dengar perutmu bunyi. Padahal enggak saudara. Cuma untuk mancing saja. Saudara, ketika saya sampaikan bapak dengar perutmu bunyi, dia tertawa. Oh bapak ini lucu katanya. Ya udahlah. Betul ya kamu belum makan? Iya pak, saya lapar. Terus saya tanya, kamu punya nomor tabungan enggak? Enggak punya pak. Karena umur saya belum cukup, saya nggak punya KTP. Ya, berarti belum 17. Oh ya? Kalau gitu gini dah. Kembali Roh Kudus tuh ingatkan. Saya nggak tahu apa-apa pada. Di dekat kamu tinggal sekarang ada warung nggak? Wih, dia kaget saudara. Karena memang ternyata kosnya dia itu di samping warung. Bapak kok tahu saya dekat warung? Lah saya ngomong lagi. Ya saya dengar itu ada suara orang di dapur. Wah dia kaget. Jadi gimana pak? Nah kamu masuk ke warung itu. Bapak mau ngomong pada orangnya. Ya untuk minta nomor rekeningnya. Bapak akan kirim uang untuk seminggu kamu makan. Saudara, tiba-tiba nadanya berubah. Bapak ini siapa?
saya ajak guyon orang, saya bilang begitu. Ya saya tahu kalau orang. Ya udah, nah saudara di situ dia mulai lunak, saudara, mulai lunak. Akhirnya dia datang ke warung itu. Saya telepon dengan yang punya warung dan ternyata memang kenal. Oh ya saya tahu anak itu kos di sebelah kok. Ya udah begini, ya tolong kirimkan nomor rekening Bapak ke nomor saya ini. Sebentar lagi saya akan kirim uang. Kira-kira seminggu untuk. Saya langsung bilang untuk anak saya ini makan. Saya bilang anak saya. Nah karena pakai speaker, anak ini dengar. Wih saudara, mendengar kalimat untuk anak saya makan. Kan dia nggak pernah ketemu bapaknya. Itu menyembuhkan hatinya. Berarti ada orang yang bisa jadi bapak saya. Besoknya saya bilang kepada gurunya, tolong bantu dia pakai kartu pelajar siswa untuk bisa buka rekening. Maka saya kirimkan uang 500.000 untuk buka tabungan. Saudara, sejak itu berubah. Satu jiwa diselamatkan. Maka itu saya ulangi. Kalau ada di antara kita yang sempat belajar bersama-sama saat ini, api yang pernah menyala di hidup saudara berapa tahun yang lalu, dan sepertinya api itu padam, maka hari ini izinkan dari surga mengaliri kasih akan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan itu, sehingga kasih mula-mula itu muncul kembali. Dari dasar firman mana yang saya pakai? Lukas 15. Gak usah dibuka, semuanya kita tahu. Ya, Lukas 15. Oke, karena anak saya Filipus sudah buka ini. Saudara, coba cari ayat di 3 perikop Lukas 15 ini selalu ada kalimat ini. Maka akan terjadi sukacita yang besar di surga kalau ada satu orang berdosa bertobat dan diselamatkan. Nah tolong Filipus cari di 3 perikop ini kata-kata itu. Wih luar biasa. Ya, ayat 7 ya, yang pertama. Ayat 6 dulu. Ya, supaya kuat. Terima kasih. Inilah bahan bakar yang membuat api kebangunan rohani tetap berkobar di hidup kita. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Jadi gembala yang baik, kalau dombanya hilang lalu panik dan dicari dan ketemu, maka gembala itu akan mengundang saudara, tetangga, kenalan untuk datang ke rumah buat pesta. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Nah, sukacita untuk satu jiwa diselamatkan, itulah bahan bakar yang tetap membuat api itu menyala di hati saya. Hampir 50 tahun ini tidak padam kalau ada satu yang diselamatkan. Ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Yang berikut Filipus di ayat berapa itu? Perikop yang kedua. Terima kasih Bapak untuk keselamatan buat orang-orang di sekitar kami yang belum diselamatkan, supaya mereka menerima keselamatan. Ayat 10. Aku berkata kepadamu,
Oh, ayat 9 juga supaya sama. Dan kalau ia telah menemukannya, ya ini mata uang yang hilang. Uangnya dulu dirham, belum ada uang kertas. Dan kalau ia menemukannya, yang memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku, uangku, hartaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Tuhan karena satu orang berdosa bertobat. Ya ini ya yang kirim ILT nggak ada lagi ini. Ya ayat 32 ya. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saya pakai istilah bisnis, ya. Saya pakai istilah bisnis dulu. Saudara pernah dengar nggak istilah komisi? Ya, pernah dengar istilah komisi ya? Wajar dalam bisnis orang itu dapat komisi, itu wajar karena memang begitu. Nah, ini yang saya mau pakai. Kalau saudara berhasil membawa satu jiwa, bukan dikristenkan dan bukan untuk menjadi anggota salah satu gereja, bukan. Tapi jiwa itu diselamatkan dan berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, maka surga bersukacita. Nah ini loh istilah saya. Saudara percaya enggak? Saudara yang membawa jiwa itu kepada Tuhan, saudara dapat komisi. Komisinya apa? Sukacita yang luar biasa itu. Nah itu apinya. Itu apinya. Menyala terus karena dapat bahan bakar. Kemarin saudara saya dengar satu kesaksian yang luar biasa. Nah orang ini melihat cara hidup saya. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian yang luar biasa itu. Dia berkata begini. Suatu kali dia makan di warteg. Nah waktu dia makan di warteg, nah dia sering ikut saya pelayanan, ini anak saya. Lalu tiba-tiba masuk anak-anak. Ya mungkin umurnya 10-11 tahun. Dia bilang, ibu beli nasi dengan kuah ikan. Nah anak saya ini tahu. Kalau sampai anak ini beli nasi hanya dengan kuah ikan, berarti dia nggak punya uang banyak. Terus dia panggil anak ini, adek sini. Nah, kamu beli untuk siapa? Untuk mama dan adik saya di rumah belum makan. Saudara, terus anak saya ini mulai berbagi tentang kehidupan. Ya, kakak nggak tahu kapan ketemu kamu lagi. Ya, karena kakak juga nggak tahu kapan balik ke warteg ini. Tapi kakak pesan satu hal ya, ingat nama Tuhan Yesus. Bukan untuk kamu jadi Kristen. Terus anak ini didoakan saudara. Nah, terus dia bilang kepada pemilik warteg, tolong tambahkan 2 potong lauk. Karena untuk ibunya dan untuk adiknya. Saudara, lalu baik pemilik warteg maupun orang-orang yang ikut makan di situ pasti terheran-heran melihat orang anak saya ini bisa berbuat seperti itu. Hal kecil. Beritakan nama itu kalau nggak ada kesempatan untuk cerita lebih jauh. Beritakan. Sebab Roma 10 berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Nah ini salah satu cara termudah untuk mendapatkan bahan bakar supaya api itu tetap menyala. Kalau kita nggak ada waktu, pakai cara ini.
Satu hari saudara di kota Balikpapan, saya diundang kebaktian KKR Full Gospel Businessman Fellowship International Chapter Balikpapan di sebuah hotel di kawasan pertokoan. Nah, saya nginap di rumah anak saya, ruko anak saya yang satu kompleks dengan hotel itu. Nah, waktu saya tiba di tempat KKR, saya nggak dijemput atau diantar, anak saya lagi nggak ada di situ. Saya jalan kaki karena memang dekat. Nah, pas mau pulang selesai ibadah, saya tetap mau jalan kaki, cuma satu kompleks. Tapi panitianya nggak enak dong. Masa kami ngundang Koden jalan kaki? Lu memang rumahnya dekat. Masa kalian nggak tahu satu kompleks kok? Akhirnya ngotot-ngototan. Saya tetap bilang saya mau jalan kaki. Nah, saudara, akhirnya salah satu panitia ya nggak enak hati ngikuti saya, menemani saya jalan. Nah, pas saya keluar dari lobi hotel itu, Roh Kudus gerakkan, kamu siapkan uang 100.000. Nah, waktu saya buka dompet, saudara, ini lupa Daniel Koden mau beli apa? Oh enggak, saya mau ketemu seseorang. Oh ya, di mana? Saya bilang ya mungkin di situ. Lah dia bingung, mau ketemu seorang kok mungkin. Dia tanya, loh, jadi siapa? Ya belum tahu. Loh, dia lebih kaget lagi. Maksudnya Koden gimana? Ya udahlah, ikut saja. Saya juga nggak tahu kok ketemu siapa. Sambil jalan ngomong-ngomong, tiba-tiba Roh Kudus gerakkan mata saya. Kamu lihat sebelah kiri. Begitu saya lihat arah kiri, agak jauh ada ruko yang lampunya terang menyala, sudah tutup semua, sudah malam. Dan ada orang tidur di teras ruko itu. Terus saya bilang, nah itu loh orangnya. Saudara, saya ingat betul kisah ini. Sampai panitia ini malu. Saya bilang gak usah malu. Karena dia refleks. Loh, Koden kenal. Nah itu loh kata pertama. Karena dia bilang, lah itu orangnya. Kan dia tanya, lah Koden jalan mau kemana? Ya mau ketemu seseorang. Nah dia refleks. Dia bilang, lo Koden kenal. Belum saya jawab. Terus dia tertawa sendiri. Aduh maaf. Ya pasti gak kenal. Dia tunawisma kok. Nah saudara, begitu kami dekat, kami berdua dengar. Orang ini dengkur, ngorok. Bayangkan. Terus saya bisik-bisik. Orang kaya tidur di kasur empuk pakai AC. Belum tentu bisa ngorok kayak orang ini. Maaf loh, jangan tersinggung. Betul enggak? Berarti tidurnya nyenyak dong. Sampai ngorok. Enggak pakai kasur. Cuma kardus. Akhirnya saya dekat. Nah saudara, ini panitia sempat bingung juga. Gimana cara Koden ini dekatin orang ini. Aduh, karena dia tidur lelap sekali. Saya enggak mau ganggu saudara. Ya. Terus saya nah apalagi wajahnya ngadep ke pintu, ke rolling door-nya ruko. Terus Tuhan kasih hikmat, lihat di kepalanya lah. Saya ingin taruh uangnya, tapi harus tersembunyi supaya nggak kelihatan orang lain. Nah saya lihat ada botol air, tapi kok warnanya kuning. Ya mungkin keriting deng atau apa, saya nggak tahu. Nah saya dapat ide, saya taruh uang itu di bawah botol supaya wajar kalau dia bangun dia langsung pasti ingin minum. Saya pelan-pelan. Nah ini panitia berdiri agak jauh ya. Kebetulan teras ruko itu agak tinggi dari jalanan. Saudara, ternyata sepelan apapun saya taruh uang itu, dia terbangun. Nah saya nggak harap dia bangun. Karena dia terbangun, dia kaget lihat saya sudah ada di dekat kepalanya. Saya mau ambil botol. Wajar nggak dia paling takut mau pukul dia kali. Saudara, begitu dia kaget, saya juga ikut kaget. Tapi begitu dia lihat uang warna merah, dia jadi diam. Aduh maaf pak, maaf
nggak bisa mengganggu Bapak tidur nyenyak. Dia pasti bingung-bingung. Terus dia duduk. Maaf Pak, saya bangunkan Bapak. Saya titip ini ya. Saya pendeta Pak. Saya nggak tahu, saya tinggal di Papua. Saya nggak tahu kapan ketemu Bapak lagi. Tapi saya titip nama ini. Isa yang kudus di kitab suci Bapak. Tuhan Yesus di kitab suci kami. Titip nama ini, sebut Pak nama itu. Dia bisa mengampuni dosa seberat apa dosa ini. Ya pokoknya saya menyampaikan apa yang saya bisa sampaikan saat itu. Masih belum menjawab. Oh terima kasih Filipus. Roma 10 ayat 10. Ya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tapi ada Filipus, coba cari ayat 9 atau 11. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Nah Tuhan kan cuma satu, Yesus. Enggak ada Tuhan yang lain. Oh itu 11. Coba 9. Ya. Udah kalian gak usah debat masalah uang itu. Ayo Jan sama Fitri ini dengerin, awas ya. Ayat berapa ya? Udah bisa nolong, barang siapa bersuruh. Mau mengaku dan percaya. Oke, nanti akan ketemu itu ya. Nah, saudara, saya cerita sedikit apa yang saya bisa sampaikan. Nah, terus terakhir saya bilang, Bapak mau nggak kami berdoa untuk Bapak? Ya pasti mau, mana ada orang nggak mau kalau didoakan. Akhirnya saya duduk, saudara. Saya duduk di teras itu. Ya, orang Jawa bilang ngelempoh gitu ya. Lalu saya panggil panitia ini. Akhirnya dia naik juga ke teras itu. Terus saya ayat 12. Filipus, terima kasih Meme. Roma 10 ayat 12. Ya. Oh ayat 13. Ah, yang mana nggak tahu ini, coba dilihat ya. Saudara, nah terus saya bilang kepada panitia, saya sebut namanya karena saya kenal. Kamu doa dulu ya, setelah itu koden. Kami dua letakkan tangan. Loh, kok nggak ada suara? Terus saya ngelirik. Oh ini dia, ayat 13. Ayat 13 Mei, terima kasih ya. Roma 10. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Dan ingat, tidak ada Tuhan selain Yesus, akan diselamatkan. Nah ini salah satu cara untuk saya mendapatkan bahan bakar. Kalau saya nggak punya waktu dan mungkin nggak bisa ketemu orang itu lagi, saya titipkan nama Tuhan ini. Dan Roh Kudus yang bekerja selanjutnya. Waktu saya ngelirik, ternyata dia menangis. Ini panitia full gospel ini. Akhirnya saya tunggu dulu. Akhirnya nggak lama dia berdoa. Setelah dia saya doakan. Amin. Saya jabat tangannya. Saya bilang, Pak, nikmati pengampunan keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan kami jalan. Untuk berapa saat keheningan menguasai kami berdua. Dan memang saya sengaja, saya tidak mau buka suara dulu. Saya ingin saudara saya ini berkomentar dulu. Akhirnya keluar perkataan pertama, kalimat ini. Koden, ternyata jadi berkat itu gampang ya. Saya tertawa. Dan seperti saudara kenal saya pakai kalimat ini. Orang pelit yang susah jadi berkat. Awas yang pelit pura-pura budek sekarang dalam nama Yesus. Hanya orang pelit yang tidak akan pernah mendapatkan bahan bakar untuk mengobarkan api kebangunan rohani itu. Sudah pelit lengkap, egois lagi, malah nggak akan buat apa-apa.
Jadi kalau saudara melihat bagaimana hidup saya sampai hari ini seperti ini. Api itu berkobar terus. Pokoknya dalam 1 minggu minimal 1 orang ya jadi stagnan, macet, mampet, nggak bergerak, nggak ada yang baru. Maka itu sampai hari ini saudara, saya tetap ada sukacita yang luar biasa karena bahan bakar itu luar biasa. Betul. Orang pelit, orang egois itu gak ada inovasi di hidupnya. Ayo hari ini saudara kita mulai mengerti kebenaran ini. Keren ya firman Tuhan itu. Hal nomor 2. Bagaimana api itu tetap menyala dalam hidup ini. Setelah yang pertama adalah bahan bakarnya. Yang kedua adalah fokus. Bagi yang kenal saya cukup lama, Dr. Sri, Adi tadi, siapa-siapa yang kenal dari awal 80-an ya, waktu masih ikut Jambore, ya, saya nggak tahu siapa-siapa yang gabung di Zoom, Instagram, dan Facebook ini. Saudara, dari tahun 70-an, bayangkan akhir Agustus 72 api itu menyala. Dan itu terus menyala sampai hari ini. Tuhan menolong saya untuk fokus kepada panggilan. Maaf, jangan saudara salah sangka, salah konsep kalau saya katakan ini. Menjadi pendeta, membuka gereja tidak salah. Tapi kalau itu bukan panggilan saudara, jangan melakukan itu. Sejak tahun 72 saya dipanggil sampai hari ini. Tuhan sudah pesan kepada saya untuk tidak buka gereja secara organisasi. Yang gedung, tidak. Jadi saya tetap fokus kepada pelayanan untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dan Roh Kudus menolong saya untuk fokus, nggak terpengaruh. Oh saudara, awal 80-an itu nggak sedikit gembala senior, teman saya senior, hamba-hamba Tuhan senior, termasuk hamba-hamba Tuhan yang sebaya dengan saya, itu nggak sedikit yang berkata begini, karena mereka tahu saya sibuk keliling mencari jiwa-jiwa. Mereka berkata begini, saya percaya pasti ada di antara kita yang pernah dengar kalimat ini. Bilang, Daniel, ini yang senior. Pak Daniel kan suatu hari pasti akan tua. Oh iya dong. Maksudnya, masa Bapak nggak mikir untuk buka jemaat? Loh untuk apa? Nah nanti kalau Bapak sudah tua, siapa yang ngerawat hari tua Bapak? Wih, saya marah saudara. Jadi buka gereja untuk tunjangan hari tua, enak saja. Nah, begitu pula sebaya dengan saya. Berkata, oh Den, jangan lupa loh, suatu hari akan tua. Kalau nggak punya jemaat siapa yang ngurus nanti? Beberapa di antara mereka yang ngomong begitu sudah pulang duluan. Dan Tuhan tetap pelihara saya sampai hari ini. Dan Tuhan beri saya anak-anak yang banyak sekali, yang begitu sayang dengan saya. Saya bersyukur. Akhirnya saya harus menikah. Nah kok ada kata harus? Memang. Oh Lambas, jangan harap papi sakit. Awas kamu ya, ini anak saya dari Siantar. Enggak. Papi enggak beriman untuk sakit. Enggak perlu dirawat. Oke. Saudara, ayo hari ini kita mempercayai ini. Nah karena saya harus menikah. Saya ini takut menikah. Itu. Tapi Tuhan tahu saya butuh seorang istri. Akhirnya Tuhan ketemukan. Maka itu enak loh, kalau menikah ketemu jodoh yang Tuhan pilihkan. Jangan milih sendiri, seringkali salah. Tunggu Tuhan. Nah, istri saya pun hatinya luar biasa untuk anak-anak itu. Terima kasih Tuhan. Nah, jadi yang kedua itu fokus ya saudara. Jangan kita beralih perhatian, jangan, tetap fokus.
fokus kepada panggilan itu. Saya bersyukur Tuhan memberikan saya kemampuan untuk tetap konsisten di dalam panggilan itu, karena saya menikmati sukacita yang luar biasa. Karena Tuhan itu ajaib. Terima kasih Bapak, Engkau pelihara saya. Jadi saya pergi kemanapun juga ketemu satpam, ketemu sopir, saudara, ketemu cleaner di WC, di toilet umum. Aduh, sudahlah. Ketemu tukang parkir, saya naik pesawat, ya, ketemu pramugaranya itu. Oh, Tuhan bisa bicara macam-macam. Dan orang-orang yang saya ketemu, karena kan nggak kenal, tapi Roh Kudus memberitahu masa lalunya seperti apa. Itu sungguh-sungguh menyenangkan. Jadi hal pertama, bahan bakarnya untuk api itu tetap menyala. Puji Tuhan, di Facebook ada kakak rohani saya hebat, Pak Timotius Sugeng Tanang. Ya, pasti yang dari PMK Bandung masih ingat ini ya, Koyan panggilannya. Ini, makasih ya Kotim, selalu support. Ya, saya masih ingat waktu saya pertama kali ke Tiongkok tahun 82, Kotim ini memberikan saya 10 amplop. Wah, mendengar kata amplop pasti pikirannya duit. Bukan. Ternyata Pak Timotius Sugeng Tanang ini mendapat pernyataan Tuhan bahwa kalau saya ke Tiongkok saya akan menghadapi 10 kesulitan. Aduh, belum berangkat aja sudah diberitahu 10 kesulitan. Dan Roh Kudus beritahu Kotim, dan setiap kesulitan pertama buka amplop nomor 1. Nah, di amplop itu Kotim nulis angka tapi dalam huruf Mandarin. Nah, kebetulan saya tahu angka itu. Saudara, terima kasih ya Kotim, tahun 82 itu menolong sekali. Walaupun saya sudah lupa ayatnya, saya cuma ingat satu ayat yang Mazmur 119 itu. Tertindas itu baik, ayat 71. Saudara, nah ternyata betul 10 kesulitan yang saya hadapi selama di Tiongkok tahun 82 itu dijawab oleh setiap firman yang ada di amplop itu. Sampai saya balik lagi ke Indonesia, oh Tuhan luar biasa bekerja. Nah, jadi yang kedua adalah fokus. Jangan beralih ke hal-hal yang lain. Nomor 3, jangan cinta uang, tapi cinta Tuhan. Terima kasih ya Pok. Betul, tertindas itu baik bagiku. Nah, bagi wasa ngalami, aduh ini kok berat sekali, pengen ke Tiongkok. Tapi Tuhan luar biasa. Nah, yang ketiga, jangan cinta uang. Pasti ada yang tanya, loh kenapa nggak boleh cinta uang? Jawaban saya ada 2. Yang pertama, 1 Timotius 6 berkata, cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Wih, jangan cinta uang. Tapi yang kedua, saudara, peluru. Kalau saya pakai kata peluru ya, karena kan kita mau membidik, kita mau cari mangsa, kita mau nembak. Luar biasa. Ternyata peluru atau umpan yang paling cepat mendapatkan jiwa adalah pakai uang. Bukan membeli loh ya, beda. Maka itu Tuhan Yesus berkata di Lukas 16 ayat 9, gunakanlah uang untuk menjalin persahabatan. Ternyata untuk penginjilan uang itu, wih terima kasih Bapak, uang. Jadi saudara, dalam hidup ini supaya api itu tetap menyala, gunakan 3 hal ini. 1, bahan bakarnya, yaitu kasih kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. 2, fokus pada panggilan. 3, jangan cinta uang. Yang belum dengar kesaksian saya mau saksi dulu ya. Nah, saudara, saya ingin saudara mikir mendengar saya cerita. Juli yang lalu
saya ke Amerika. Ya, itu berempat. 3 saya bayar tiketnya. Balik tanggal 3 September. Maaf saya cerita. Tanggal 6 Oktober saya ke Amerika lagi. Bareng istri saya. Tiket kami bayar sendiri. Nah, 6 Oktober berangkat, saya baru tiba, istri saya masih tinggal karena dia mau ke Kanada, pulang ke kampungnya. Ya. Tanggal 24 November kemarin, ini kan baru tanggal 28. Saya tiba di Jakarta. Karantina. Ya. Baru hari Jumat siang saya bebas karantina. Oh ya, ini saya harus tanya ini karena saya sibuk betul. Yang di Nabire bantu saya tanya ke Feni. Ya. Saya cuma untuk meyakinkan PCR saya terakhir kan hari Jumat kemarin. Nah, besok saya akan berangkat. Nah, katanya 3 hari keempat masih bisa. Tolong ya, tanyakan ke Feni. Saya tadi lupa. Ini anak saya bagian petugas gugus COVID ini di Nabire. Nah, hari Jumat siang saya bebas karantina. Saudara, nah itu ada kesaksian yang tadi pagi pasti tahu. Nah, pasti dari hotel diserahkan hasil PCR dan ada 3 stempel penting bahwa saya sudah selesai karantina. Nah, saya salah. Salahnya di mana waktu saya terima amplop besar dari hotel itu saya tidak buka. Ya jelas sudah diberi hotel, dari hotel ya sudahlah. Karena saya juga sibuk, yang nunggu saya juga banyak masalahnya. Ya udah. Nah, malamnya saya berangkat ke Nabire. Begitu saya mau check-in kan lewat gugus COVID dulu. Ya saya santai-santai saja sambil menunjukkan hasil PCR saya yang tadi siang. Saudara, saya syok. Loh, amplopnya kok kosong? Loh, nggak ada isinya apa-apa. Saya mikir, apa ada amplop lain yang dikasih? Seingat saya nggak ada. Cuma 1 itu saya terima. Wah, begitu saya syok. Roh Kudus tenangkan. Ya kamu telepon ke hotelnya. Nah, begitu saya telepon ternyata yang nerima itu loh cara Tuhan. Hari kedua saya karantina, ada seorang petugas namanya Pak Seno. Wah, itu sempat cerita-cerita. Nah, kebetulan malam itu yang terima telepon hotel Pak Seno. Oh, ini Pak Daniel. Iya. Pak, maaf ya Pak. Saya memang salah. Tadi siang, ya ada apa Pak? Ya kan saya sudah check out, saya sudah di PCR. Iya betul Pak. Saya tahu. Pak, ternyata amplop yang dikasih dari hotel itu amplop kosong. Ah, nggak mungkin Pak. Masa sampai sesalah itu? Ini loh Pak, saya ini sudah di bandara. Nah, saya nggak bisa tunjukkan bukti kalau saya sudah selesai karantina. Oh iya Pak, dia panik juga. Tunggu Pak sebentar. Nih, setengah jam lebih saudara. Aduh, ini bagaimana? Ini petugas sudah tahu bahwa saya nggak salah. Ini kenapa? Setengah jam lewat. Pak Seno bilang, Pak, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Ternyata petugas salah kasih amplop itu. Ya ampun. Jadi hasil saya masih ada di hotel. Masih. Nah, petugas ini dengar, sudah supaya cepat Pak. Foto lewat WA. Bilang gitu aja. Saya kan nanti akan buat disposisi bahwa ini sudah ada begini-begini. Wih saudara, aduh ini pihak hotel minta maafnya berkali-kali. Bayangkan. Saya juga bodoh, kenapa saya nggak buka amplop itu. Saya pikir saya dikasih ya sudah. Karena saya cepat-cepat pulang ke rumah anak saya harus siap-siap berangkat lagi. Ya, kemarin siang saya tiba di Nabire. Banyak urusan saya kerjakan sampai malam tadi. Hari ini 4 kali saya ngajar, yang keempat. Besok pagi jam 6:30 pagi saya sudah terbang ke Jayapura untuk ke Jakarta. Karena tanggal 30 ya ada satu sinode undang saya retreat di Camp David di Puncak. Nah, saya bicara 2 sesi. Tanggal 30 itu. Dari pagi dan malam.
Nah 30 Desember malam saya harus balik ke Papua lagi, tapi ke Manokwari. Sebab tanggal 1 pagi, tanggal 1 dan 2 Desember saya harus mimpin KKR Natal untuk pesat Manokwari. Tanggal 3 Desember dari Manokwari saya harus ke Surabaya untuk berkati pernikahan di Surabaya tanggal 4. Tanggal 4 selesai pemberkatan pernikahan saya harus ke Surabaya, ke Jakarta. Nah, dari Jakarta karena minggu pagi minggu pagi tanggal 5 Desember saya ada pelayanan. Natal juga malamnya saya harus balik ke Nabire. Karena tanggal 6 Desember ada pemberkatan nikah anak saya yang saya ketemukan di penjara. Wih, Tuhan berkati dia luar biasa. Nah, terus saya harus berkati cuma semalam. Tanggal 7 saya harus ke Jakarta. Sebab 8 Desember pagi ada Natal. Kira-kira 60 sekian lembaga pemasyarakatan se-Indonesia via Zoom. Nah saya harus ke Jakarta karena maaf sinyal di Nabire nggak bisa, auto kasihan nanti itu. Udah. Nah tanggal 8 Natal LP malamnya di Jakarta ada Natal. Ya, untuk mahasiswa, ex-mahasiswa Jogja. 9 pagi saya ke Balikpapan, ada KKR lagi. Lalu tanggal 10 ada pemberkatan nikah di Balikpapan. Tanggal 11 pagi hari Sabtu, saya harus ke Karawang, Jawa Barat. Ada pemberkatan nikah lagi. 11 malam, tanggal 11 jam 19, saya terbang lagi balik ke Amerika. Kira-kira saudara dengar ini bagaimana? Hebat ya Tuhan ya. Ini loh saudara. Api itu terus berkobar. Terima kasih Bapak. Jadi Lukas 15 yang menuliskan bahwa pasti akan ada sukacita yang besar di surga. Kalau ada satu jiwa yang diselamatkan. Ya ini anak saya di Medan. Papa nggak perlu sekretaris. Enggak. Di samping bayarnya mahal. Tambah ngerepoti nanti ya. Ini anak saya salah 3 bilang. Nggak mumet Pak. Enggak. Itu dia. Weh saudara luar biasa. Tuhan kita hebat sekali. Kalau kita mau hidup dengan api yang menyala-nyala itu. Saya nanti beri kesempatan untuk saudara boleh bertanya, boleh diskusi. Ayo saudara kita senangkan Tuhan. Oh ya, bahan bakarnya full, terus full. Nah karena itu saudara, ini cuma cerita. Karena itu Tuhan memberi saya sebuah kekuatan. Saya tuh gak pernah ngalami jet lag loh. Jet lag itu istilah kalau orang terbang ke satu negara yang beda jam, balik itu bisa kacau jam tidurnya. Saya tidak, oleh kemurahan Tuhan bisa tidur enak. Begitu pula istri saya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Pindah-pindah tempat kami gak terpengaruh. Oke, anak saya dari Denpasar. Memang begitu orbitnya Papa katanya. Betul. Iya. Dan ada yang komen lagi di Facebook. Koden gak pernah capek. Ada kekuatan dari Tuhan yang supranatural. Api yang menyala-nyala. Betul. Api itu kan kekuatan. Api itu energi. Api itu tenaga. Itulah Tuhan. Nah terus ada yang ngomong. Ini pengusaha loh yang ngomong. Lalu uangnya gimana Koden? Nah saya jawab, saya tuh nggak pernah pusing dengan uang. Sebab uang saya nggak ikut gambar. Kalau uang saya yang gambar dan nyetak itu yang ribet. Jadi saya nggak pernah sibuk dengan uang, selalu ada. Itu loh saudara hidup yang betul-betul dinikmati dari Tuhan yang luar biasa.
Saya akan akhiri dengan ayat ini. Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22. Kalau kita tahu siapa kita dan kita kerjakan di bagiannya itu, ya. Ayo kita perhatikan. Tolong anak-anak. Remon, kamu tahu teleponnya Kak Feni? Minta tolong yang lain untuk tanya. Kalau Papa PCR tanggal 26 untuk pakai besok tanggal 29. Itu masih berlaku tidak? Rasanya sih masih, cuma untuk memastikan. Cepat, ini saya minta tolong anak saya di rumah. Karena yang di Facebook, di Instagram saya belum kelihatan jawabannya. Ya. Udah Filipi 1:22. Komen yang indah sekali dari hidup Paulus. Oke. Sus Flora. Uhatat media. Ini sahabat saya Mbak Tuhan dari Amsterdam. Ya lama kita nggak jumpa. Oke. Saya baca Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saya ulang. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Berarti saudara dan saya ini adalah pohon buah. Wih, ini luar biasa. Nah, pohon buah itu untuk berbuah itu enggak mudah. Perlu kekuatan, perlu tenaga, perlu effort, ada usaha. Karena dari sebelum buah dia harus berbunga dulu. Dari bunga menjadi buah mudah, itu pun enggak mudah karena banyak gangguan. Akhirnya sampai jadi buah yang masih kecil mudah. Itu pun enggak gampang. Bisa ada cuaca buruk, ada binatang hama yang merusak. Maka itu sampai jadi buah yang betul di sebuah pohon. Buah itu penuh perjuangan. Saudara, inilah hidup yang Tuhan ajarkan kepada saya sejak tahun 70-an yang lalu. Begitu kalau saudara dengar khotbah-khotbah saya sejak tahun 70-an, 80-an, pasti sudah sering dengar istilah ini. Ternyata tidak ada pohon buah yang pernah tahu rasa buahnya sendiri. Ini luar biasa. Tidak ada pohon buah yang pernah tahu rasa buahnya sendiri. Coba renungkan kalimatnya. Inilah salah satu motivasi yang membuat api itu tidak pernah padam di hidup saya. Karena Tuhan memberi saya kemampuan untuk berbuah dengan banyak, walaupun saya tidak pernah menikmati satupun rasa buah itu. Dan saya tidak pernah kecewa, dan saya nggak pernah putus asa, tetap harus berbuah sampai akhir hidup ini. Oh ya Hasan, nanti ketemu di Balikpapan ya. Ini anak saya yang dari Samarinda sudah pesan itu. Ya, Papa sudah ngeliat itu waktu pemakaman Papa ya, luar biasa. Nah, saudara, kalau kita tahu akan kebenaran ini, bahwa pohon buah itu tidak pernah tahu rasa buahnya sendiri, dan pohon buah tetap berbuah, tidak pernah kecewa dan putus asa, maka seperti itu Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan. Maka itu teruslah berbuah supaya api itu tidak padam di hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk roh yang tetap menyala-nyala ini. Jadi inilah yang kita pelajari. Jangan lupa ada 3 hal penting untuk kita melihat api itu tetap menyala. Yang pertama bahan bakarnya. Jangan lupa itulah kasih kepada jiwa-jiwa. Bukan kasih Tuhan kepada kita. Sudah cukup. Yang kedua ingat fokus.
Yang ketiga, jangan cinta uang. Kalau itu ada dalam hidup kita, hidup ini luar biasa. Api itu nggak akan pernah padam. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah orang-orang yang hebat di akhir zaman ini. Shalom.